Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah masih semangat? Ya, harus tetap semangat meskipun waktunya sudah siang. Apalagi hari ini kita akan belajar matematika, akan belajar hitung-hitungan, harus tetap semangat. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke. Sebelum mulai, Ibu akan absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ataukah masuk semua? Oke, baik. Nah, oke. Silahkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Buku, pulpen, buku paketnya tolong dipersiapkan. Sudah? Apakah ada yang masih ingat materi tentang menyederhanakan bentuk suatu pecahan? Masih ya? Oke. Nah, misalnya kita punya pecahan 5/25. 5/25. 5/25 ini memiliki bentuk yang sederhana. Berapa? Ada yang tahu? Ya, 1/5. Nah, 5/25 ini memiliki bentuk sederhana 1/5 karena ketika 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Kemudian yang 25 ini jika dibagi 5 itu sama dengan 5. Jadi bentuk sederhana dari 5/25 itu 1/5. Oke, kemudian contoh yang lain itu misalnya 12/24. Ini memiliki bentuk sederhana berapa? Ada yang tahu? Ya, 1/2. Karena ketika 12 dibagi 12 itu sama dengan 1 dan 24 dibagi 12 itu sama dengan 2. Jadi bentuk sederhananya 1/2. Nah, jadi materi ini akan kita gunakan dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi mengenai peluang. Iya, jadi apa sih Bu manfaat dengan kita mempelajari materi peluang ini? Nah, contoh di sini misalnya dalam hal perdagangan. Nah, misalnya pemilik toko itu ingin menambah stok barang di tokonya. Nah, jadi tentunya si pemilik toko ini itu akan menghitung berapa peluang barang yang akan laku dan laris di pasaran. Nah, dengan teori peluang ini, si pemilik toko itu akan berupaya untuk mendahulukan, untuk menyediakan barang yang akan cepat laku di pasaran. Nah, jadi dengan adanya materi peluang ini, itu banyak sekali dimanfaatkan, banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu dapat menentukan, yang pertama itu dapat menentukan titik sampel dan ruang sampel. Kemudian yang kedua itu dapat menentukan peluang dari suatu kejadian. Kemudian yang terakhir dapat menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan peluang.
Nah, pada pembelajaran hari ini, itu kita akan gunakan model pembelajaran Problem Based Learning, atau biasa juga disebut dengan PBL. Nah, apa sih Bu? Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, model ini itu model pembelajaran yang berbasiskan pada suatu masalah. Jadi, Ibu akan berikan kalian suatu permasalahan terlebih dahulu, suatu soal. Nanti kalian yang akan menyelesaikan masalah itu, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Nah, jadi kita akan belajar kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya. Nah, oke. Ini Ibu akan bagikan LKS yang mana di sini itu berisi atau tentang masalah yang berkaitan dengan peluang. Ya. Oke. Silakan dibaca masalahnya ini. Dani dan Aisyah itu sedang bermain ular tangga. Nah, Dani telah berada pada kotak nomor 97. Sedangkan Aisyah itu masih berada pada kotak itu sedang bermain ular tangga. Nah, Dani telah berada pada kotak nomor 97. Sedangkan Aisyah itu masih berada pada kotak yang bernomor 95. Saat giliran Dani untuk melambungkan dadunya, ia sangat berharap untuk mendapatkan mata dadu 3 agar dapat memenangkan permainan, ya. Karena kan dadu itu totalnya ada ular tangga itu kan totalnya semuanya 100. Nah, jadi si Dani ini baru berada pada nomor yang 97. Jadi kurang 3 agar dia dapat ke kotak yang bernomor 100. Begitupun juga dengan Aisyah yang berharap mendapatkan mata dadu 5 agar dapat memenangkan permainan. Ya, karena Aisyah di sini masih di kotak nomor 95. Jadi untuk dia ke kotak yang 100, dia perlu mata dadu 5. Oke, jadi pertanyaannya, berapakah peluang dari masing-masing kejadian? Nah, oke. Silakan kalian perhatikan dulu permasalahannya. Kalau semisal ada yang masih bingung terkait pertanyaannya, bisa langsung tanyakan pada Ibu. Oke. Ya, sudah paham? Oke. Waktunya sudah habis. Apakah sudah semua? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Oke, sudah semua ya. Jadi Ibu akan persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya di depan. Nah, jadi kelompok yang lainnya, kelompok 2, itu nanti harus menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi nanti barangkali hasilnya berbeda dengan kelompok 1, atau misalkan hasilnya sama, itu nanti kelompok 2 boleh mengutarakan tanggapan kepada kelompok 1.
Ya, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Misal, A. Peluang muncul mata dadu 3. B. Peluang muncul mata dadu 5. Gitu dulu. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. PB sama dengan NB per NS sama dengan 1/6. Nah, setelah kita melakukan diskusi tadi ada kelompok 1 sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Kemudian langsung ditanggapi oleh kelompok 2. Kalian juga tadi sudah berdiskusi bersama kelompok masing-masing, yaitu tentang permasalahan Andi dan Aisyah pada percobaan ular tangga tadi. Kemudian mari kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang peluang. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan peluang. Jadi peluang itu adalah suatu perbandingan antara kejadian yang sudah terjadi dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi peluang ini adalah suatu perbandingan. Berarti suatu perbandingan itu ada 2 komponennya. Yang pertama itu kejadian yang sudah terjadi dan yang dibandingkan dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Itu disebut dengan peluang. Kemudian yang selanjutnya pengertian mengenai titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel. Jadi titik sampel itu adalah hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Jadi tadi titik sampel itu hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel, dan ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Itu adalah ruang sampel. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menentukan peluang suatu kejadian? Rumus dari peluang. Oke, jadi rumus peluang. Sebentar, Ibu hapus dulu. Jadi rumus peluang itu PA sama dengan NA per. Nah, ini rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS. NA di sini itu sebagai titik sampel. Kemudian
NS di sini itu sebagai ruang sampel. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu ya pengertian tentang peluang. Peluang itu adalah suatu perbandingan antara kejadian yang sudah terjadi, yaitu NA, dengan semua kejadian yang mungkin, itu NS atau ruang sampel. Jadi NS ini berisi himpunan semua yang mungkin dan NA ini hasil tunggal. Kemudian selanjutnya waktunya sudah habis. Untuk tugasnya silakan kalian buat rangkuman terkait materi yang kita pelajari hari ini tentang peluang. Jadi kalian tulis materi tadi tentang peluang, apa itu peluang, apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel, bagaimana cara menentukan suatu peluang, dan kalian juga tuliskan contohnya. Tuliskan contoh soal beserta pembahasannya minimal 3. Oke, itu sebagai tugasnya dikumpulkan hari Rabu. Baik, karena waktunya juga sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan selalu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.